Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Wa fi riwayatin li muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ra'ana qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu minas safi faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum wa fi riwayatin li muslimin, dan pada satu riwayat bagi Imam Muslim, arti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sama juga An-Nu'man ayat katanya sama dengan yang ke-8 An-Nu'man bin Bashir, tapi perawinya adalah Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nu'man bin Bashir, kanu sawwi sufufana, adalah baginda Rasul meluruskan saf-saf kami sewaktu salat, di waktu salat, maka lebih dulu baginda Rasul meluruskan saf-saf kami, kata Nu'man bin Bashir. Hatta ka'annama, seolah-olah, sehingga ka'annama seolah-olah, yusawwi bihal qidah, seolah seperti orang meluruskan anak panah. Begitulah baginda Rasul meluruskan saf-saf jamaah sebelum beliau mulai takbiratul ihram. Itu kata Nu'man bin Bashir. Jadi hatta ka'annama, sehingga seolah-olah yusawwi bihal qidah, seolah-olah beliau meluruskan anak panah. Hatta ra'ana, sehingga beliau berpendapat. Ra'a itu berpendapat, bukan melihat. Hatta ra'a, sehingga beliau berpendapat, anna, bahwa kami para sahabat, qad aqalna anhu, sesungguhnya kami telah sadar daripadanya, artinya untuk meluruskan saf. Jadi karena beliau baginda Rasul setiap mulai sholat, beliau dahulu meluruskan saf, sehingga kami para sahabat, kata Nu'man bin Bashir, sadar, walaupun tidak diluruskan, kami luruskan sendiri. Summa kharaja yauman, kemudian beliau keluar untuk salat pada satu hari. Faqama, maka diiqamah, salat diiqamahkan. Hatta kada ay qaraba,
sehingga hampir yukabbir baginda Rasul akan takbir, sehingga hampir-hampir beliau akan mulai takbiratul ihram. Fara'a rajulan, maka beliau melihat seorang laki-laki badiyan sadruhu ay zahiran sadruhu minas safi, katanya ada seorang laki-laki yang menonjol dadanya daripada saf. Judul lain dadi kan, juluah dan mau dah semua seorang laki-laki itu, jadi dadanya menonjol dari saf. Faqala, maka Rasul bersabda setelah beliau melihat ada seorang laki-laki yang dadanya lebih dahulu menonjol dari saf, maka beliau bersabda, faqala ini bagi Rasul, ibadallah, wahai hamba Allah, la tasawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf-safnya. Jadi bukan menunjuk laki-laki ya satu itu, tapi beliau mengucap ibadallah, wahai hamba Allah, la tasawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf-safmu. Ayo khalifanallahu baina wujuhikum, atau menyisihkan kamu oleh Allah di antara muka-mukamu, atau tengokmu side-side Allah. Nah, begitulah kerasnya baginda Rasul untuk memerintahkan jamaah untuk meluruskan saf. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syaratnya sama katanya, syarat sama, yaitu Nu'man bin Bashir. Hadis yang ke-10, anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah reda dari keduanya, Bara' dan Azib. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatakhallalus saffa, beliau masuk di sela-sela saf. Ini sebelum mulai sholat, beliau masuk di sela-sela saf itu. Min nahiyatin ila nahiyatin, dari ujung ke ujung. Ngeliling baginda Rasul dulu, dari ujung ke ujung. Liputan saf langsung beliau ngeliling ke selak-selak saf deki. Yang sahu sudurana, sambil beliau mengusap dada-dada kami, wa manakibana, dan pundak-pundak kami. Tosab dada tawat, wa yaqulu, dan beliau bersabda, la takhtalifu, jangan takhtalifu, artinya tidak lurus, jangan membengkokkan saf. Itu sabda beliau, janganlah kalian membengkokkan saf. Fatakhlifa qulubukum, maka Allah akan membengkokkan hatimu. Jadi lamun bengkok saf, terbengkok kangen si Allah Ta'ala, jadi khusyuk, artinya kita tidak bisa khusyuk.
Wa kana yaqulu, dan ala baginda Rasul bersabda, innallaha wa malaikatahu bahwasanya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala sufufil awwali. Allah dan malaikat Allah memberikan rahmat, memberikan maghfirah ala sufufil awwali, atas saf yang pertama. Kalau malaikat itu berselawat artinya memohonkan maghfirah kepada Allah. Kalau Allah berselawat artinya memberikan rahmat. Nah, itu ya, ada rahmat. Tapi kalau kita manusia berselawat artinya berdoa, mendoakan baginda Rasul. Dan Allahumma sholli ala Muhammad, itu doa. Kita doakan Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah berselawat artinya Allah memberikan rahmat. Malaikat berselawat artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Jadi Allah dan malaikatnya berselawat ala sufufil awwalis, atas saf yang pertama. Ya, kemuliaan saf pertama ini kesekat tersadari sekat di siwaratur kawaliwa saling petangguh satoan dari dulu satoan dari manhaji nih dengan sahaji-haji dia dari dulu bagus dulu saling petangguh walhalir kemuliaan ya satu kulesa pertama diberikan rahmat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis yang ke-11, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, aqimus sufuf, sabda Rasul, luruskanlah saf, luruskanlah saf, wahadu bainal manakib, dan ratakanlah di antara bahu-bahu, wasuddul khalalah, dan tampal isi lubang-lubang saf. Pertama sabda Rasul latihan saf. Soalnya ki lamun selak-selak yang terisi, isilah, tutuplah wasuddul khalali, tutuplah lubang-lubang saf atau celah-celah saf. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan bersikap lemah lunaklah, walayinu walinu, bersikap lunaklah, bi aidi ikhwanikum, di hadapan saudara-saudaramu. Wala tadharu furuhati lisyaitan, dan jangan dibiarkan celah-celah itu. Artinya saf yang ada celah-celahnya lisyaitan, untuk syaitan. Mewangsa perjalanan liturgi setan, dengan liturgi setan. Jangan dibiarkan
celah-celah saf itu untuk setan. Wa ma wasala saffan, dan barang siapa yang mempertemukan saf rapat diri dan bersaf, wasalahullahu, maka dia akan dipertemukan oleh Allah. Saya seperapat diri entan bersaf, maka ia terperapat di sidalah biidra di asna birahmatih, katanya akan rapat dia mendapat rahmat Allah. Sebaliknya wa man qata saffan, dan barang siapa yang memutuskan saf, menarik pegang-pegang saf, qata'ahullahu, maka dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saya sambung sah, maka anta sambung insyaallah taala. Lalu saya pegatan sah, yang terpegas ya Allah taala. Ini mengenai sembahyang. Karena bagus, lurus ruwen rapat, terpik. Rawah Abu Dawud bisnadin sahih. Hadis yang ke-12, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas bin Malik, Anas bin Malik, sabda Rasul, rusuh rapatkan subuh bakum saf-safmu, rusuh rapatkan subuh bakum saf-safmu, wa qaribu bainah, dan dekatkan di antara saf-saf itu, rapatan dan bersaf. Wa khadhu bil a'naqi, dan luruskan bil a'naqi, leher-lehermu, jadi lurus rapat. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku di kekuasaannya, artinya demi Allah, sabda Rasul, inni la aras syayatina, bahwasanya aku melihat setan-setan, katanya. Rasul bersabda, inni la aras syayatina, bahwa sesungguhnya aku melihat setan-setan, tadkhulu min khalalis safi, ia masuk dari celah-celah saf. Ada penguang saf niki, jelangan tamu setan. Ka'anna khadab, seolah dia, khadab ini ada terjemahannya, al khadabu biha ilmu al hadabu, hadabu, hadabu bukan hadabu, hadabu biha ilmu malah wazail mu'jamah zal, hadabu mabduhatain, berkata kemudian hadabu summa fa, kemudian fa hadabu, wahya ganamun sudun sigharun, yaitu kambing yang hitam kecil, taskunu bil yamani, yang ada di negeri Yaman. Jadi ruan dan tamu setan ini baruan bebek kodik sak berak sarak di negeri Yaman. Niki Nabi bilen sap-sap niki tadi ngoah. Dari Nabi serminan.
Ruang setan-setan di kita berbentuk bebek beran kodik. Sarak negeri Yaman. Ka'annahal hazabu, seolah dia seperti kambing hitam yang kecil. Yen taruhan peruan diri setan ini tantam selak-selak sapsa ngoang-ngoang nih. Hadis sahih rawahul Abu Daud bisnadin ala sarti Muslim nih. Kali-kali sahih nih. Al-hazabu ahbaramu yang muala wa zalimu jama'. Waktu kata ini semua fa'in yang ganamun sudun sigarun taku tas kuno bil Yamani. Hadis yang ke-13 wa anhu, dan juga daripada Sayyidina Anas. Daripada sanad hadis ke-12. Wa anhu, dan dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, atimmus saffal muqaddam, sempurnakanlah saf yang di muka. Penoan sajulu-julu. Summal ladzi yalihi, kemudian yang mengiringi, wahwasani, kemudian penok saf pertama, isi saf kedua. Jadi sempurnakan penoan saf pertama dulu, saf sedek dulu. Dimulai penuh saf dulu terus saf pemurian penoan masih. Jadi malmiyak dulu saf. Fama kana min naqsin falyakum fi safil muakhir. Maka siapa yang ada kurang, maka adalah ia berada di saf yang terakhir. Murian datang ya murian ini. Itu dari urutan, dari saya sab berjuluan datang, ye isi sab salik julu, terus sab kedua lek murin sab pertama, jadi ndek macam neki barang berkelas-kelas. Jadi kelas ni searuan datang ye julu, lawan hari datang murid dapat, jadi kurang niki anu afdal niki. Baik, perintah dari baginda Rasul. Jadi ada ini rawah Abu Daud bisnadin hasan nih. Niki ternyata Imam Abu Daud dan sanad yang hasan. Hadis yang ke-14, Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu, bahwasanya Allah dan para malaikat, yusalluna, Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan, ala mayaminis sububi, atas sebelah kanan saf. Artinya saf ya, sebelah kanan. Dari Allah dan malaikatnya itu memberikan rahmat. Allah memohonkan ampun oleh para malaikat terhadap saf yang ada di sebelah kanan imam maksudnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila terjadi sholat berjamaah, maka turunlah rahmat. Jadi yang pertama, rahmat itu kepada imam di Banjul ini. Soalnya orang yang berada di belakang imam. Soalnya terus orang yang berada di sebelah kanan imam. Iya, pun sebelah kiri imam. Sebelah di mana maling dari Nabi sebut riwayat hadis terus. Penuh lagi kanan doa. Kemudian sahabat berebutan, pilih kanan imam doa, jalan kiri kosong.
Lagi baginda Rasul bersabda, siapa yang berada di saf di sebelah kiri imam, dia mendapat 2 kali pahala yang di sebelah kanan imam. Kami dah mendikir beraniki dari Nabi, lamun nanti balik balas mendikir ni kan kanan doang kata terebut saf niki. Ya lamun sahabat dengan Nabi manik dari Nabi langsung doang amalan. Langsung doang amalan sahabat ni. Iya pun berimbang jadi ini. Ya sekanan berisi, kiri berisi, mulai jak kanan doa. Ada hadis ini. Di hadis ini riwayat Abu Daud dan sanad ala syarti Muslim. Wa bihi rajulun mukhtalaf fi tawsiqihi. Dan pada silsilah hadis ini ada seorang laki-laki yang diperbincangkan kepercayaannya. Saya disebutkan wa Muawiyah bin Hisham katanya. Jadi diperbincangkan sanad-sanad hadis ini yang diperbincangkan. Hadis yang ke-15 Anil Bara radhiyallahu anhu qala. Daripada Bara radhiyallahu anhu qala yang berkata, kunna idza sallaina, adalah kami para sahabat katanya, apabila kami sembahyang khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, kami suka katanya, kami cinta, kami suka, annaku nami yaminihi, bahwa adalah kami berada di kanan baginda Rasul. Jadi dipilih sebelah kanan. Yukbilu, beliau menatap alaina atas kami, biwajhi dan mukanya. Lamun menghadap baginda Rasul maka kami kelihatan. Fasabituhu yaqulu, maka aku mendengar baginda Rasul bersabda, apa sabda Rasul? Rabbi qini, ya Allah, kini peliharalah aku, azabaka, dari azabmu, yauma tab'asu, pada hari bangkitan, atau tajma'u ibadaka, atau pada hari pengumpulan hamba-hamba. Rabbi qini azabaka yauma tab'asu atau tajma'u ibadaka. Wahai Tuhanku, peliharalah aku dari azabmu pada hari pembangkitan atau hari pengumpulan hamba-hambamu. Wal murad minhu alaihima yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah hari kiamat. Rawahu Muslim. Dari satu yang ke hadis yang ke-16, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasitul imama. Wasitu ada tempatkan di tengah-tengah, imamah, imam, dan berimbang, jok kanan arah makmum, jok kiri arah. Wasuddul khalal, dan tutup celah-celah saf. Jadi tempatkan imam di sebelah kanan, artinya makmum ada sebelah kanan, ada sebelah kiri.
Wasit di sebelah imam di tengah-tengah, wasitu. Tempatkan imam di tengah-tengah. Atau tempatkan di tengah-tengah itu imam. Wasuddul halal, dan tutup ya celah-celahnya, celah-celah sah. Rawahu Abu Dawud. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Dawud. Jadi semua hadis-hadis niki menunjukkan bahwa mengenai saf di dalam berjamaah. Selanjutnya babu fadlis sunanir ratibah al faraid, wallahu a'lam.